Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap dan selalu mendoakan Bapak Ibu senantiasa sehat dan sejahtera. Sebelum kita bersama menikmati kebenaran firman yang nanti akan kita dengarkan bersama, mari kita menaikkan pujian Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia akan mengangkatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga yang ke-44. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ke-44. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membacanya dengan seksama. Silakan di pause videonya, dan nanti setelah Bapak Ibu membaca dengan seksama dan baik, silakan lanjutkan kembali videonya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan diberkati dan diperlengkapi melalui kebenaran firman yang menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus adalah saudara Marta dan Maria, yang kalau kita mengingat kisah di mana dua perempuan ini sangat unik dalam menyambut Tuhan Yesus. Ada yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, ada yang memilih untuk duduk dan mendengarkan Tuhan. Semuanya baik, dan itu menjadi sebuah cerita yang cukup ikonik ya, Marta dan Maria ini dalam kitab ini. Maka di pertemuan berikutnya mereka bertemu dalam situasi duka. Jadi Yesus yang pada saat itu tidak bersama-sama dengan Maria dan Marta ya, diberikan kabar bahwa Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, sedang dalam kondisi sakit parah. Yang unik di sini justru Yesus dituliskan pada ayat yang ke-6, setelah ia mendengar Lazarus dalam situasi yang kritis, ia justru dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bukan justru ia buru-buru menghampiri Lazarus, tapi justru ia menambah waktu menginapnya, yaitu selama 2 hari. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah statement Yesus.
pada ayat yang keempat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita bisa membayangkan pada situasi yang genting seperti itu, Yesus mengatakan hal ini, maka jangan kita berpikir bahwa orang-orang di sekitar Yesus pada saat itu memahami makna perkataan Yesus. Karena kalau dilihat dari perkataan Yesus dan kemudian melihat juga dari apa yang dilakukan Yesus, justru saat itu mungkin orang berpikiran bertolak belakang. Yesus bilang penyakit ini akan menjadi kemuliaan bagi Allah, maka mungkin orang akan berpikir, oh Yesus akan segera ke sana dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi justru Yesus menambah jam menginapnya selama 2 hari lagi. Lalu kemudian setelah 2 hari Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, Lazarus sudah mati. Nah, ayat ke-14 Yesus bilang Lazarus sudah mati. Yang uniknya ayat 15 Yesus katakan, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, ini hal yang unik. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus punya rancangan sendiri terhadap setiap peristiwa yang menimpa saudara Marta dan Marta ya. Lalu berangkatlah Yesus dan tiba lalu bertemu dengan Marta. Di situ Marta langsung menghampiri Yesus dan berkata kepada Yesus, kita bisa lihat di ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Malam hari ini kita akan belajar dari sosok Marta. Kita tidak akan membahas tentang kebangkitan Lazarus, kita akan berfokus pada sosok Marta. Marta menyambut Yesus dengan kata-kata kekecewaan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu kemudian dia melanjutkan perkataannya di ayat ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 21 dengan jelas menggambarkan bahwa Marta dalam kondisi kecewa ketika Yesus tidak hadir ketika Lazarus sakit dan menyembuhkan Lazarus. Marta kecewa. Tapi yang unik di sini adalah di tengah kekecewaan itu Marta tetap pada keyakinan dan imannya bahwa dia tetap mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dia tetap mengakui Yesus sebagai anak Allah. Pernyataan Marta bukan hendak mengatakan bahwa mintalah kepada Allah untuk membangkitkan Lazarus. Pernyataan Marta tidak menggambarkan bahwa Marta ingin Lazarus hidup kembali karena dia tahu manusia yang mati tidak bisa hidup kembali. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi jelas ya, pernyataan saya tadi bahwa Marta sama sekali tidak memikirkan dan tidak berharap Yesus membangkitkan Lazarus. Marta kecewa karena Yesus tidak menyembuhkan Lazarus. Tetapi ia tetap mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan tidak kemudian mengharapkan bahwa Yesus untuk meminta kepada Allah untuk membangkitkan kembali Lazarus. Jelas di sini. Lalu kemudian Yesus berkata pada ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta tetap tidak memikirkan dan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Iman yang dimiliki Marta adalah iman yang murni, bukan iman yang mengharap, kalau saya terus percaya kepada Yesus, maka Yesus akan membangkitkan kembali Lazarus. Tidak. Statement kalimat yang diungkapkan Marta adalah sebuah pernyataan iman bahwa sekalipun saya kecewa, apa yang saya harapkan tidak terkabulkan,
saya mengharapkan saudara saya bisa sembuh tapi malah dia meninggal, itu tidak mengubah iman saya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita pelajari. Memiliki iman seperti Marta. Marta kecewa? Ya, karena dia sangat mengasihi saudaranya. Tapi apakah ia kemudian menjadi membenci Tuhan? Tidak. Malah dengan tegas ia katakan, dia tetap beriman, tetap berkeyakinan, dan tetap percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita belajar dari iman seorang Marta kepada Kristus. Seringkali manusia dilanda kekecewaan, kegagalan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah menyebabkan banyak sekali rongrongan-rongrongan dalam kehidupan yang kemudian bisa membuat semangat menjadi patah. Kita kemudian bertanya-tanya, kemana Tuhan ketika saya memanggilnya? Kemudian kita bertanya-tanya, apakah Tuhan rancangkan yang seperti ini dalam hidup saya? Kenapa kok tega? Jawabannya cuma satu, karena Yesus punya rancangannya sendiri untuk setiap orang yang dikasihinya. Yang menjadi kuncinya adalah yakinlah bahwa segala sesuatu yang jadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus punya rancangannya sendiri, dan dengan cara yang tidak biasa dan dengan cara yang tidak terduga, Ia akan memberikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya, bukan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Seperti kita melihat di sini bahwa Yesus punya rancangannya. Ketika Ia katakan bahwa penyakit itu akan menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah, Dia kerjakan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Jika dahulu Ia mampu melakukan hal tersebut kepada Marta dan Maria serta Lazarus, lalu apa alasannya untuk tidak melakukan yang sama kepada Bapak, Ibu, dan saya? Kepada setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia. Beberapa bahkan hamba Tuhan murtad, kecewa kepada Allah, lalu kemudian memutuskan untuk berpaling. Yang saya mau tekankan di sini adalah jangan mempunyai iman yang tidak konsisten. Ketika kita menerima yang enak-enaknya, yang senang-senangnya, kita puji Tuhan, haleluya. Ketika kita menerima masalah, ketika kita menerima penderitaan, mulut kita begitu cepat untuk menyangkal Kristus. Kemana semua kebaikan yang Kristus kerjakan? Kenapa terlalu cepat pergi dari ingatan kita ketika kita kemudian mengalami sebuah kesusahan dalam kehidupan ini? Jika hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan hidup, mengalami kekecewaan, belajarlah dari Marta bahwa kekecewaan itu tidak bisa dihindari, masalah tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita bersikap dan berpikir. Bersikaplah seperti apa yang diinginkan Kristus dan berpikirlah seperti apa yang diajarkan Kristus. Lihatlah Marta yang ada dalam kisah ini yang tidak menyangkal Yesus, sekalipun rasa kecewanya mungkin sudah menumpuk ya. Saat itu dia berharap Yesus hadir karena dia kan orang yang hidup bersama dengan Kristus pada saat itu secara fisik. Dia melihat banyak orang yang sakit di luar sana bisa dia sembuhkan. Tapi kok giliran saudaranya sakit, Yesus tidak mau datang cepat-cepat untuk menyembuhkan. Tapi lihatlah, meskipun dia kecewa, Tuhan datangnya terlambat dalam tanda kutip, terlambat, tapi dia tetap meyakini bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah dalam kehidupan manusia. Demikian juga dengan kita, sekalipun ada kekecewaan dalam diri kita, jangan pernah jadikan itu alasan untuk menjauh dari Tuhan, apalagi menyangkal keberadaan Tuhan. Senantiasa berdoa, senantiasa belajar, senantiasa untuk bergumul dalam kehidupan hari lepas hari. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.